Pak Basuki, saya ingin lebih membumi lagi. Kalau kita lihat fakta yang kita lihat sekarang, Pak, yang namanya lumbung padi saja, dulu Jawa Barat dikenal sebagai salah satu. Sekarang praktis hanya tinggal Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Jawa Barat itu yang paling parah. Kerawang, saya pikir sudah tidak menjadi andalan lagi. Cianjur mungkin juga sudah parah. Kalau kita lihat potensi seperti itu, apakah memang kita butuh sesuatu langkah yang luar biasa, Pak, di bidang agraria ini, Pak? Sebelum ke sana, Pak Tommy, saya kira merefer pada Pak Bisnaldo tadi, Ya. itu sistem irigasi kita atau jaringan irigasi di Indonesia ini sekitar ada 7,3 juta hektar. Ya. Dari luas lahan panen tadi itu berapa? 7,7. 8,1, 7,3-nya itu adalah jaringan irigasi. Dari 7,3 juta hektar itu sesuai dengan kewenangannya karena ada di Undang-Undang Sumber Daya Air, itu kewenangan pemerintah pusat ada 30%, provinsi 20%, dan kabupaten itu yang paling besar 50%. Ini tadi yang Pak Bisnaldo sampaikan, biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ini yang sering tidak dicukupi oleh pemerintah daerah. Itu daerah tingkat 2 ya, Pak, yang punya tanggung jawab 50% ya, itu ya? Sehingga air mungkin tidak sampai kepada lahan pertanian. Atau mungkin disengaja dikeringkan untuk dikonversi, dialih fungsikan. Tapi saya tidak seudon begitu. Tapi yang jelas bahwa dari 50% total lahan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten yang sesuai dengan evaluasi kami yang banyak terjadi kerusakan. Walaupun kita sudah bedakan kerusakan ringan, sedang, dan baik. Dari total 73 juta hektar yang kondisinya baik itu sekitar 40%. Total berapa persen, Pak? 40%. 40%. Dari 7,3 hektar itu ya? Yang lainnya yang 20% mungkin itu yang kondisinya rusak ringan saja. Yang agak berat itu yang lebih banyak dan kebanyakan ada di kabupaten. Ini yang harus kita mungkin Bapak-bapak dari DPR bisa memikirkan kalau di jalan bisa ditingkatkan itu menjadi status jalan nasional sehingga bisa mendapatkan anggaran APBN. Irigasi ini memang harus kita dapat perhatian khusus juga ya, Pak? Iya. Itulah juga Pak Jokowi mentargetkan 3 juta rehabilitasi jaringan irigasi. Ya. Itu yang data-data itu yang menunjukkan, yang mendasari beliau mungkin mencanangkan program nawacitanya di situ. Kemudian juga tadi disampaikan beliau, kalau kita mau ekstensifikasi lahan pertanian, harus dilihat airnya. Dari 7,3 juta hektar lahan irigasi kita, yang airnya dicukupi dari bendungan atau waduk, itu hanya 11%. Makanya yang lain itu mengandalkan rada hujan? Rada hujan atau run-off biasa dari sungai. Jadi kebanyakan irigasi kita memang run-off irrigation system. Makanya perlu dibangun waduk-waduk lagi. Itulah juga ada program 25 waduk 5 tahun ke depan. Ini yang harus kita kerjakan. Mengenai revolusi agraria, seberapa pentingnya, Pak? Revolusi agraria saya kira beliau yang bisa jawab itu. Mas Ino? Saya ingin mengatakan itu wajib ya, tapi persoalannya Pak Nusirwan mohon dijawab karena beliau yang menaunginya ya. Apakah mampu berhadapan dengan birokrasi di lapangan dengan berbagai macam ininya? Pak SBY, beliau 31 Januari 2007 mencanangkan itu. Reforma agraria adalah wajib bla 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 gitu kan. Tapi pada pelaksanaannya tidak semudah yang diduga. Saya ingin mengatakan wajib Pak Jokowi harus melakukan itu, tapi saya harus realistis di lapangan. Jadi penentangan yang begitu kuat? Ya, justru disitulah harus mampu menghandle sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menghandle sampai kepada birokrasi yang terbawah. Bahkan sampai kepada yang tadi penguasaan lahan oleh jegar-jegar di lapangan lah ya. Itu yang justru lebih rumit. Misal, Mas Tommy mau bikin program seperti transmigrasi. Transmigrasi kan salah satu bentuk dari reforma agraria ya, walaupun masih belum. Begitu diberikan 0,75 hektar, lalu 1,25-nya nanti, sebelumnya sudah ada yang ngapling-ngapling semua, Mas. Jadi harus betul-betul serius
bukan hanya administrasi, tapi nampaknya memang harus perubahan politik. Kalau mau disebut revolusi mental bolehlah, perubahan mindset yang mengatakan ke sana. Jangan dikatakan bahwa reforma agraria ini hanya terjadi di negara sosialis, tidak. Taiwan kurang kapitalis apa, tapi mereka berhasil melakukan itu. Tapi memang memerlukan keseriusan sistem politik, Pak, dan administrasi pemerintahan yang mendukung untuk itu. Pak Gatot menawarkan apa? Jadi begini, saya kira Pak Jokowi sudah punya teladan yang baik. Beliau bisa membebaskan lahan yang semula diokupasi masyarakat, bisa dikembalikan pada fungsinya. Di mana itu, Pak? Nah ini waduk yang fluid, beberapa ini ya? kan teladan yang konkret operasional. Ya. Mari itu template ini ditransformasikan ke pendekatan yang lebih kurang lebih identik terhadap pemilik-pemilik dalam tanda kutip yang menguasai lahan. Pasti bisa, dan saya yakin bukan pendekatan hukum formal prosedural, tapi pendekatan Approach-nya ya? Personal. Pendekatan. Kalau itu mesti dibuka jalan, dan itu jagonya beliau. Nah ini momentum sekarang inilah yang harus dimanfaatkan oleh kita semua untuk memperoleh lahan, daulat lahan. Tetapi saya ingin masuk mengenai irigasi. Menurut saya peningkatan kelas irigasi perlu, tetapi pengembangan irigasi modern yang basisnya bukan rehab jaringan, ini juga harus dimulai. Tanpa itu, menurut saya, kita akan berputar pada lingkaran setan, nggak jelas ujungnya. Apa itu dimana. Pak yang dimaksud Bapak? Saya ambil contoh, orang dulu mengembangkan drip irrigation, irigasi tetes. Sekarang mengembangkan namanya center pivot, yang dia mengirigasi 600 hektar dalam satu hamparan, dan tidak perlu operasional orang lagi, cukup pakai mesin. Dan ini saya kira akan mengurangi tenaga kerja. Kita belum pernah melakukan itu. Belum pernah ada, alhamdulillah. Iya. Jadi saya pikir kalau lahan kita cukup dan Pak Presidennya bekerjanya juga benar-benar seperti yang kita lihat jalan di atas tanah, Iya. saya kira saatnya sekarang ini kita mendukung POL ini. Karena apa? Karena sulit kalau kita tidak punya lahan, kita bicara modernisasi pertanian Baik. dengan irigasi. Pak Nusirwan, kalau kita dengar apa nawacitanya Pak Jokowi, tampaknya arah ke sana sudah dirintis dan sekarang tinggal dilakukan ya Pak Nusirwan? Betul. Yang perlu menjadi catatan kita, Pak Jokowi itu orangnya satu. Perlu membutuhkan banyak Jokowi-Jokowi pada tingkatan strata sampai ke bawah. Produktivitas pertanian itu aspek untuk mengkonsolidasi berbagai variabel tadi, ini membutuhkan banyak Pak Jokowi. Mau bicara sistem irigasi, ini pun juga akhirnya kita dari pusat sampai ke bawah. Tidak mungkin satu orang akan mengunjungi dan berblusukan untuk seluruh daerah pertanian, tidak mungkin. Maka ini mungkin yang kita perlu memperbaiki adalah daulat mikir tadi Pak, jadi revolusi mental lagi, bahwa persoalan-persoalan untuk pemasaran dan sebagainya, itu dari 4 hal tadi, ini kan dari sisi produksinya, tapi aspek untuk sampai kepada menjaga daya tahannya, daya tahan untuk bertani, ini aspeknya banyak, tidak hanya pada 4 faktor tadi, itu adalah menjaga menuju kepada sebuah kedaulatan pangan, ya, tapi untuk menjaga konsistensi daya tahan daripada sektor pertanian ini banyak instrumen yang harus kita Pak Nusirwan, jangkau. tahan dulu, saya nanti ingin tanya lagi. Bagaimana kemudian menggerakkan sampai tingkat bawah apa yang disampaikan oleh Pak Nusirwan tadi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.